mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Inilah bukti penerimaan Paulus kepada Onesimus. Dari seorang narapidana jadi anak, diakui anakku. Aku mengajukan permintaan kepadamu, Filemon, mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Ayat 11 nampak jelas, walaupun tidak tahu apa masalahnya, bahwa Onesimus ditolak oleh Filemon. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Nah, kata dahulu menunjukkan bahwa sudah lama ini anak di penjara. Dahulu, betul tidak? Nah, kalau sampai dia sudah lama di penjara, berarti ini kasusnya berat. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Kalimat ini saya paling suka, saudara. Seharusnya semua kita, kalau kita menerima orang lain, seburuk apa, sejat apa latar belakangnya, pakailah kalimat ini. Ayat 12, dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu apa? Buah hatiku. Kepada Filemon, Paulus mengakui dia buah hati. Padahal ini narapidana. Dia buah hatiku. Sebenarnya, ayat 13, aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Ingat, Paulus sudah tua, betul tadi? Nah, Onesimus ini gak mau keluar. Orang tua di penjara, perlu anak ini. Bisa bayangkan orang tua, mungkin malam-malam dia perlu air panas, mungkin dia lagi mengalami pemeriksaan, disiksa. Onesimus jadi berkat. Bahkan Paulus minta sebagai gantimu. Mungkin Filemon sibuk sehingga gak bisa kunjungi Paulus di penjara. Onesimus jadi ganti. Saudara, hebat sekali. Tapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin, nah ini saudara, ayat ini yang saya kagum sekali. Injil itu bisa membuat jarak jadi dekat, katakan amin. Karena mempersatukan musuh itu. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu. Jadi Paulus meyakinkan kejahatan yang Onesimus buat, ternyata Tuhan balikkan itu jadi berkat yang besar. Mungkin karena itulah anak ini dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk kapan? Belajarlah kalau kita menerima orang, saudara, sejat apapun, seburuk apapun orang itu, belajar menerima dia. Untuk berapa lama? Selama-lama. Ingat begini, kembali pada konsep Roma 15 ayat 7. Dengan standar Tuhan Yesus menerima kita, dia menggunakan persyaratan tidak. Misalnya begini, baik Novi, aku terima kamu, tapi percobaan 3 bulan. Begitu? Tidak. Begitu Tuhan Yesus menerima kita, dia langsung terima untuk selama-lamanya. Nah, dunia lagi saling membutuhkan itu. Ayat 16, diterima sebagai apa? Ini penting. Setelah Injil memerdekakan seseorang, status orang itu berubah. Bukan lagi sebagai siapa? Hamba. Tadi kan dia karyawan. Sebelum di penjara itu kan karyawan. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba.
yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Wah, hebat sekali. Mengapa Tuhan Yesus berani menerima Petrus kembali tanpa screening, tanpa training, tanpa apa-apa, langsung manajer? Gembalakan domba-dombaku. Saudara, ayo kita belajar ini. Amin. Wah, hebat sekali kalau kita bisa menyatakan ini kepada dunia, saudara. Pasti sembuh dan dipulihkan dunia. Saya beritahu begini, ya, pasti ada yang punya pengalaman. Sejahat-jahatnya anjing yang dibuang oleh majikan yang pertama. Percaya nggak, saudara? Kalau saudara menemukan dia, kita sayang dia akan berubah juga. Apa jawab, iya atau tidak? November yang lalu, waktu Adon dengan istrinya, lalu saya dengan Roy, kami berenam ada di Masohi. Kami inap di satu keluarga, tapi keluarga itu sudah pindah ke Jakarta. Orang kaya di Masohi, punya pompa bensin, segala, rumahnya mewah sekali. Nah, waktu saya datang, kami datang, kaget. Ada anjing, itu anjing mahal. Saudara, Rottweiler. Sehat sekali. Dirantai, saudara. Aduh, saya kasihan betul dengan anjing ini. Anjing itu terkenal ganas dan galak sekali. Pembantu-pembantu keluarga itu kalau memberi makan anjing itu disorong pakai gala, nggak ada yang berani dekat. Nah, saya lihat rantainya sudah terputar dari panjang sampai pendek. Dan anjing itu tiap lihat orang baru, wah, meronta betul. Saudara, jadi kesaksian yang luar biasa. Nah, saya itu nggak tahan, saya kasih lihat anjing itu. Saya langsung dekati. Mereka semua teriak, jangan Pak. Saya mau buktikan bahwa kasih itu mengalahkan segala-galanya. Saudara, mereka kaget. Mereka itu bilang selama ini nggak ada orang berani pegang anjing itu, baru Bapak pertama kali. 4 hari saya di situ, tiap hari saya main dengan dia. Dia jadi jinak. Kalau saya datang dia lompat, nggak gonggong lagi. Saudara, sampai istrinya Adon juga heran melihat itu. Bayangkan, anjing saja bisa ngerti kalau dia diterima dan disayang. Jadi jinak betul. Nah, bayangkan. Apalagi kalau orang yang kita nyatakan kasih itu, pasti orang itu akan sembuh betul-betul. Amin. Dan itulah Tuhan kita. Ayat 17. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau, nah di sini mulai kelihatan, mungkin ini mencuri. Kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepada. Saudara, salah satu bentuk penerimaan, ingat Roma 5 tadi, dalam kondisi kita yang hancur-hancuran, Yesus mau mati untuk kita. Salah satu bentuknya adalah substitusi. Tahu kata substitusi? Pengganti. Yang salah kan Onesimus. Tapi Paulus berkata, tanggungkan atas aku. Kalau memang kamu akan tuntut dia, aku yang bayar. Maka itu orang pelit nggak bisa dipakai Tuhan. Katakan amin. Kenapa orang pelit nggak bisa dipakai Tuhan? Karena selalu hitung-hitungan. Nggak bisa. Orang egois pun nggak bisa dipakai Tuhan. Orang yang hanya memikirkan diri sendiri sedang hidupnya nggak akan bisa dipakai Tuhan. Maka itu saya mau tekankan ini. Sebelum saudara pernah memberkati orang sampai habis bis,
maka saudara belum pernah bisa mengenal kasih Tuhan yang sesungguhnya. Mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara,